Bayangin kamu baru saja kehilangan ibu. Masih ada bunga di meja, masih ada kursi kosong di ruang tamu. Lalu seorang notaris membuka kertas terakhir yang katanya wasiat. Dan kamu membeku karena satu nama muncul sebagai penerima tunggal harta ibumu. Bukan saudara, bukan anak, tapi dokternya. Namanya Dr. Harold Shipman. Ini konten true story dan konteks sejarah. Tidak ada instruksi kejahatan, tidak ada detail teknis yang bisa ditiru. Kita fokus pada runtutan fakta dan bagaimana satu dokumen membuka kasus besar. Harold Shipman lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1946 di Nottingham. Ia tumbuh, belajar kedokteran, lalu menjadi dokter umum di Hyde, wilayah Greater Manchester. Di mata pasien, ia terlihat seperti dokter ideal, ramah, rapi, tegas, cepat, dan selalu tampak yakin. Jenis orang yang kalau bicara, keluarga pasien langsung merasa aman. Tapi di balik pintu rumah pasien, mulai muncul pola yang nyaris tak terlihat. Banyak pasien lansia meninggal mendadak. Sering terjadi di rumah, sering tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Dan karena ini komunitas kecil, orang menyebutnya wajar. Lansia memang bisa pergi kapan saja. Disitulah masalahnya. Hal yang terlihat wajar adalah tempat terbaik untuk bersembunyi. Lalu datang satu hari yang mengubah semuanya. 24 Juni tahun 1998, seorang perempuan bernama Kathleen Grundy ditemukan meninggal. Ia bukan orang biasa, ia dikenal terpandang di komunitasnya. Tidak lama setelah pemakaman, anaknya Angela Woodruff menerima sesuatu yang membuatnya merinding, sebuah wasiat baru. Dan isinya terasa salah sejak kalimat pertama. Karena di kertas itu, Harold Shipman tercantum sebagai satu-satunya penerima seluruh harta Grundy. Angela tidak menelan ini bulat-bulat. Ia mencium sesuatu yang tidak beres, lalu melapor ke polisi pada bulan Juli di tahun yang sama. Di titik itu, cerita berubah. Dari duka menjadi penyelidikan. Tubuh Grundy diekshumasi. Pemeriksaan menemukan morfina di jaringan tubuhnya. Dan mendadak, Shipman tidak lagi sekadar dokter keluarga yang dihormati. Ia jadi tersangka. Tanggal 7 September tahun 1998, Shipman ditangkap. Ia didakwa atas pembunuhan Kathleen Grundy dan pemalsuan wasiat. Tapi penangkapan itu bukan akhir. Itu baru pembuka. Karena saat polisi mundur selangkah dan melihat ke belakang, mereka menemukan daftar kematian lain yang sebelumnya dianggap normal. Dan ketika daftar itu disusun, satu hal mulai terasa sangat dingin. Kematian-kematian itu seperti punya pola. Yang bikin kisah ini makin menyesakan, ternyata ada peringatan sebelum Grundy. Pada tanggal 24 Maret tahun 1998, seorang dokter lain di area yang sama, Dr. Linda Reynolds, sudah melaporkan kekhawatiran. Ia merasa terlalu banyak pasien Shipman yang meninggal dan keadaan kematiannya terasa janggal. Polisi sempat melakukan penyelidikan rahasia dipimpin seorang perwira bernama Detektif Inspektur David Smith. Tapi penyelidikan itu ditutup pada tanggal 17 April tahun 1998 dengan kesimpulan bahwa tidak ada substansi. Dan disinilah bagian yang paling pahit. Menurut laporan resmi, setelah penyelidikan itu ditutup, Shipman membunuh 3 korban lagi sebelum akhirnya ditangkap, termasuk Grundy. Sistem sempat menoleh, lalu berpaling. Dan ketika ia berpaling, tragedi berjalan terus. Masuk ke pengadilan. Persidangan dimulai di Preston Crown Court pada tanggal 5 Oktober tahun 1999. Shipman didakwa membunuh 15 perempuan pada rentang tahun 1995 sampai 1998. Jaksa menyebut obat pereda nyeri yang dipakai dalam dakwaan sebagai diamorphen. Selain itu, ia juga didakwa memalsukan wasiat Kathleen Grundy. Setelah hari-hari persidangan, lalu 6 hari juri berunding, putusannya dijatuhkan pada tanggal 31 Januari tahun 2000. Harold Shipman dinyatakan bersalah atas 15 pembunuhan dan 1 pemalsuan.
Hakim merekomendasikan ia tidak pernah dibebaskan dengan hukuman whole life tariff. Dan di titik itu, publik Inggris seperti terdiam. Karena kata yang paling menakutkan bukan pembunuh berantai, tapi dokter keluarga. Orang yang masuk ke rumah saat kita lemah. Orang yang kita percaya tanpa banyak tanya. Namun vonis 15 pembunuhan ternyata bukan angka akhir. Pemerintah membentuk Shipman Inquiry untuk mengungkap skala sebenarnya dan mencari tahu kenapa sistem bisa kecolongan. Dalam laporan resminya, Ketua Inquiry, Dame Janet Smith, menyimpulkan bahwa Shipman telah membunuh setidaknya 215 pasien selama sekitar 24 tahun dan masih ada kecurigaan nyata bahwa korban tambahan bisa saja ada. Jadi horornya bukan cuma soal satu orang, tapi juga soal celah, sertifikasi kematian, prosedur kremasi, dan pengawasan yang tidak cukup kuat untuk menangkap pola kejahatan medis sejak dini. Dan ketika celah itu bertemu seseorang yang rapi, sopan, dan dipercaya, hasilnya bisa mengerikan.